kasih. Ustaz, ini ada yang terakhir nih ya, walaupun masih banyak ya, tapi saya Baik. lihat ada yang satu ini. Di sini katakan seperti begini dari Nurfadilah dari biologi Unhas. Katanya ini Ustaz tadi sudah mengatakan bahwa masalah yang kita hadapi sekarang ini karena masyarakat sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah ya, sehingga muncul permasalahan seperti yang dihadapi seperti ini ya. Bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran sesama masyarakat Muslim untuk kembali berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah dalam menghadapi permasalahan seperti COVID ini? Interahannya Ustaz. Baik, bismillah. Yang pertama, kita memperbaiki niat pribadi kita dulu, supaya dengan niat kita yang benar ini, maka seluruh amalan kita menjadi terukur. Ya, ini batasan yang jelas disampaikan Nabi dalam hadisnya, bahkan di setiap kitab hadis, terutama di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, Nabi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, semua pekerjaan kita itu basicnya ada di niat. Ya, bukan sekedar ketulusan, tapi akan menjadi kesungguhan. Ya, keseriusan dalam merespon sesuatu. Kalau niatnya benar, niat seorang dosen ingin mengabdi di kampusnya, maka dia akan memberikan pengabdian terbaiknya. Tapi kalau niatnya hanya untuk mencari materi semata atau keuntungan semata, maka mungkin akan bergeser dari hal-hal yang mungkin yang telah ditetapkan. Kembali ke kita, perbaiki niat. Jadi kalau saya ingin mengajak orang-orang berkampanye untuk kembali kepada Al-Quran, maka kita perbaiki diri kita dulu dengan berniat, ya Allah, ya berikan saya kemudahan, berikan saya kekuatan, dan berikan teman-teman kemudahan untuk kita bisa menjadikan semua apa yang kita inginkan ini mendapatkan ridhamu. Setelah itu mulai berdoa. Ya, berdoa untuk pribadi dulu supaya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Karena ada saleh, ada muslih. Saleh itu membangun kebaikan secara pribadi. Muslih mewariskan kebaikan itu untuk lingkungan sekitaran kita. Nabi sebelum jadi muslih itu saleh dulu. Ya, sehingga orang tuh yakin dengan kredibilitas Nabi. Sebelum muslih mengajak orang untuk baik, soleh dulu. Karena itu beliau dikenal dengan Al-Amin, ya, orang yang jujur, terpercaya, orang yang nggak pernah bohong, orang-orang nitipkan hartanya kepada beliau. Kalau disebutkan Muhammad sebelum jadi muslih, semua orang sepakat. Ini manusia terbaik di zamannya. Ya, baik kawannya ataupun yang akan jadi lawannya, semua sepakat. Jadi untuk mengajak orang supaya yakin, punya argumentasi yang kuat, kita perbaiki diri. Ya, bangun malam hari, tahajud, dan dimulai dengan doa. Doa yang dipanjatkan dalam keadaan orang tidak mengetahuinya, ya, dengan tulus kita sampaikan itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menembus kerasnya jiwa orang-orang yang pekat. Karena itu Nabi Musa alaihissalam, ya, dan Nabi Harun alaihissalam ketika diperintahkan kemudian untuk berdakwah kepada Firaun, hal yang pertama dilakukan oleh Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita ingin ajak orang tua kita berdoa. Ya, doakan ya Allah, mohon berikan kekuatan pada saya, ibu saya, adik saya, kakak saya, teman-teman saya di kampus. Minta dulu kepada Allah. Ya, setelah fase doa ini selesai, baru kemudian kita terapkan pada diri kita dulu. Ya, praktekkan hafalan Qur'annya dan terjemahkan dalam bentuk perilaku. Ya, yang paling dahsyat itu perilaku, jadi akhlak. Quran kan mengajak kita jadi baik. Ya, dulu orang, mohon maaf ya, yang pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, orang keras tiba-tiba jadi berwibawa gitu. Ya, jadi semua berubah, itu yang membuat orang tertarik kepada Islam dan kepada Quran. Ya, karena itulah apa yang harus Anda praktekkan. Ketika Anda mulai menghafal Quran, maka tunjukkan perubahan attitude Anda. Transformasikan diri Anda lebih baik. Bersikap dengan lembut, pada orang tua lebih patuh, masuk kelas Anda di biologi, duduk paling depan. Ya, kemudian kerjakan tugas dengan sempurna. Kalau perlu yang belum diajarkan Anda pelajari dulu. Saya masuk kampus dimanapun, gak pernah saya masuk kecuali saya tanya dulu. Masuk kampus yang akan saya masuki ini, saya masuk di fakultas apa? Siapa dosen-dosennya, karakteristiknya bagaimana, pelajaran apa yang akan saya pelajari. Saya telah selesaikan semua pelajaran saya sebelum saya masuk ke kampusnya. Lalu saya bikin peta, saya datang ke Tripoli, saya hanya ingin tahu asrama saya di mana, masjidnya di mana, kelas di mana, perpustakaan saya di mana. Saya petakan atur waktu. Di saya sudah masuk ke perpustakaan, pertama kali saya masuk, saya petakan. Ini ruang apa? Ada 4 ruangan. Saya masuk, ruangan kiri untuk ulumul Quran, ya, ruangan kanan dan untuk riset. Masuk ke atasnya, ini disertasinya sebelah kiri, kanannya tambahan untuk bahasa. Saya petakan rak-raknya di mana. Jadi satu buku hilang di tempatnya, saya bisa tahu. Ya, dan kita bisa atur waktu kita, kapan ke masjid, kapan ke perpustakaan, kapan riset dan sebagainya. Efektif apa yang kita bisa lakukan. Karena itu tunjukkan perubahan. Jadi ketika ada yang bertanya, kamu kok sekarang lebih tenang ya? Ya ini karena saya bisa alhamdulillah mulai menghafal Quran. Nah, kamu kok lebih rajin begini? Alhamdulillah mah karena kemarin saya menghafal Quran. Sekarang saya tulisan. Jadi jawaban Anda Quran, Quran, Quran. Dan demi Allah saya katakan, begitu Anda praktekkan dengan perilaku semacam itu, nanti akan satu-satu mulai akan tersinari. Datang, 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 datang. Setelah berkelompok 2 orang, 3 orang,
ya, membangun satu komunitas, pada akhirnya akan menyebar. Dan tidak perlu memaksa orang, karena tugas kita untuk berbagi, bukan memaksa. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Muhammad, tugasmu hanya share dan ingatkan, bukan memaksa. Ya, ingat. Mengingatkan bukan memaksa. Lasta 'alaihim bimusaitir. Jadi seorang nabi ahli surga saja, dekat dengan Allah, hanya ditugaskan untuk berbagi dan mengingatkan, bukan memaksa. Apalah saya, Anda, kita yang bukan nabi, bukan rasul, yang surga belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, terus kita ingin paksa orang. Tidak, saudariku. Ya, pahala dilekatkan pada ikhtiar, bukan pada hasil. Sekalipun Anda berikhtiar sampai dengan sekarang, dan mungkin setelah periode Anda lulus dari Unhas baru muncul kelompok Qurannya, tapi pahala itu akan terus mengalir karena ikhtiar Anda. Itu poinnya. Ya, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, saya kira tadi sangat tepat sekali kita menghadirkan Ustaz Ali Hidayat pada kesempatan Disnatalis yang ke-64 ini, ya. Saya tahu Ustaz Hidayat, Ustaz Ali punya Kantung Ahyar Institute, ya Ustaz? Iya. Itu bisa bekerjasama dengan UNAS, ya Ustaz? Ya, mohon izin. Boleh, bisa. Kami sudah kerjasama juga dengan beberapa kampus, bahkan dengan pemerintahan daerah. Ya, dengan Goa. Masya Allah. Goa Ya. itu punya program. Dengan Goa punya program satu desa satu hafid yang kemudian dari sini operatornya. Wajo juga di wilayah Sulawesi sana. Masya Allah. Dan kampus juga di Lampung ada, kemudian beberapa tempat. Kami ada cabang 34 provinsi dan 19 negara. Ya, termasuk sekarang di Jepang. Sudah ada cabangnya di Makassar, Ustaz. Ya, cabang cabang ini khusus untuk Quran saja program. Ya, di bawah Ateis Ya, sekarang saya ingin saya ingin katakan even di kampus-kampus non muslim pun sudah meriset Al-Quran. Ya, kami di Jepang sekarang mereka belajar Al-Quran. Di New Zealand juga belajar Al-Quran. Ya, di Amerika, di Korea gitu. Itu luar biasa semangat. Jadi kalau orang-orang dari luar ingin belajar, saya kira dari dalam kita harus lebih aktif lagi. Iya. Terutama untuk pengkajian riset tentang ayat Al-Quran saja dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Silakan. Silakan. Ya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Baik, hadirin sekalian. Tadi banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari Ustaz Ali Hidayat. Salah satu penekanannya adalah sebagai seorang muslim, tentu kita beliau sudah katakan tadi udhulu fi silmi kafah, kita harus masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan, ya. Dan kita sudah diingatkan juga tadi pedoman kita terutama adalah Al-Quran dan Sunnah, dan adalah sebagai lara yuwafi, yaitu ada keraguan dalamnya, menjadi hudan dan linas wabainati minal huda wal furqan. Jadi penjelasan Al-Quran luar biasa. Insyaallah kita harus lakukan sebagai bagian daripada orang-orang menuntut ilmu di tingkat fakultas ataupun orang-orang sudah selesai belajar di universitas, tapi tentu harus belajar terus-menerus sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Baik Ustaz, atas nama tentu sebagai moderator kami ucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Ustaz atas semua pelajaran yang diberikan kepada kami. Dan sebelum berakhir Ustaz, ada permintaan agar Ustaz membaca atau mengucapkan doa kepada kami semuanya di ulang tahun ke-64 Unhas ini. Silakan Ustaz. Baik, mohon izin kepada seluruhnya kita menutup pertemuan kita dengan berdoa. Dan doa itu permohonan yang suci yang kita panjatkan kepada Allah, sedangkan Allah punya sifat suci yang tidak menerima kecuali dari jiwa-jiwa yang suci dan bersih. Karena itu mari kita bersihkan hati kita, beningkan dulu dan tuluskan niat kita. Khususnya semoga dengan doa ini Allah memberikan limpahan keberkahan kepada seluruh keluarga besar dari Unhas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduka hamdan syakirin. حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا الا غفرته. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika di tempat kami berpijak, khususnya di Unhas ini, di keluarga besarnya, ada satu pun yang pernah berlumur dosa, jangan biarkan keluarga kami, ya Allah, kembali kepadamu kecuali dalam keadaan bersih. Engkau bersihkan seluruh dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada saat ini yang tengah gelisah di antara kami, maka mohon ya Allah tenangkan keadaan jiwanya.
Jika ada di antara kami ya Allah yang tengah dalam kesulitan, wala asran illa yasartah, maka mohon ya Allah mudahkan segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, dan jika ada yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma barik ya Allah wa khasatan fi Unhas ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan semua keberkahan, limpahan keberkahan kepada keluarga besar di Universitas Hasanuddin ya rabbal alamin, min muallimiha, asatidatiha wal amilina fiha, wa kulla talabatiha ya rabbal alamin, tullabiha alladhina yata'allamuna haliyan wa khirijiha. Ya Allah, limpahkan sebuah keberkahan itu tanpa kecuali kepada seluruh jajaran staf pengajarnya, para pegawainya, para mahasiswanya, alumni-nya, dan semua yang terlibat dalam nilai-nilai kebaikan membangun dan melestarikan kampus ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.